Saya tuh, saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Kepada Bapak Ibu yang tidak berhalangan dapat mengaktifkan kameranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan webinar pada sore hari ini di tengah kesibukan masing-masing dan menjelang waktu berbuka puasa. Semoga kebersamaan kita pada sore hari ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik, tetapi juga menjadi kesempatan yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Kosada Sabita, selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar seri 1 pada sore hari ini. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang, sekaligus narasumber pada kegiatan webinar sore hari ini, Profesor Dr. Sutirna MPD. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati, para dosen Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Dan yang kami hormati, para dosen Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Dan yang kami hormati moderator pada kegiatan sore hari ini, yaitu Ibu Adinda Sahira SPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar series Magister Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar ini mengangkat tema investasi akademik untuk guru profesional yang pada seri 1 menghadirkan materi pembelajaran matematika berbasis guidance and counseling. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara utama, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya jika tidak ada kendala.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon kesediaannya untuk mengikuti dari tempat masing-masing dengan penuh hikmat.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Series pada kegiatan sore hari ini, Dr. Indri Nuraini, MPD. Kepada Ibu Dr. Indri Nuraini, MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Unsika, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang dalam kesempatan hari ini juga sebagai pembicara pada webinar series kita yang pertama. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan Pendidikan MIPA, Ibu Dr. Hanifah Nurusopiani MPD. Yang saya hormati Bapak Kaprodi S2 Pendidikan Matematika serta Ibu-ibu dosen S2 Pendidikan Matematika, dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar series yang pada sore hari ini telah hadir bersama kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Robbi srohli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar series dengan tema investasi akademik untuk guru matematika profesional yang pertama. Ya, Bapak Ibu, kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Izin melaporkan dari kesekretariatan bahwa peserta yang mendaftar pada kegiatan ini sebanyak 91 orang. Ya, Bapak Ibu, ini termasuk pencapaian bagi kami karena kegiatan kami yang pertama gitu ya terkait dengan webinar series ini. Jadi pesertanya banyak gitu, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya pada webinar series ini ada beberapa narasumber yang tentu saja hebat pada bidangnya masing-masing. Kami akan kedatangan, kita semua akan kedatangan narasumber-narasumber keren ya, dari pengawas Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada guru matematika di Palembang. Kemudian ada dosen dari S2 Pendidikan Matematika UNS. Kemudian ada Ketua IMES Jabar, kemudian ada Kaprodi dari Pendidikan S2 Pendidikan Matematika Unja. Tentu saja dengan kegiatan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu peserta untuk tentunya mengajar lebih baik, begitu ya Bapak Ibu, memberikan yang terbaik untuk teman-teman atau untuk siswa-siswa kita di kelas. Dan dampak dari kegiatan ini tentu sangat ditunggu oleh siswa-siswa Bapak Ibu di kelas. Terakhir, saya juga ucapkan terima kasih kepada tim ya, tim panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan kegiatan ini. Dengan waktu yang sangat sempit gitu ya. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa kita lakukan untuk yang pertama kali. Jadi pesertanya itu alhamdulillah banyak gitu ya, dari Bogor, dari Bandung, ada juga yang dari Palembang gitu ya, dari Bekasi yang dekat-dekat Bekasi, Cikarang, Karawang, tentu saja ya, kemudian Purwakarta dan sekitarnya gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Selamat mengupgrade ilmu ya beserta narasumber-narasumber hebat. Itu saja dari saya mewakili
prodi ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam. MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Indri Nuraini MPD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Singa Perbangsa Karawang sekaligus membuka kegiatan webinar series yang pertama pada sore ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini di Saum Ramadan ke-20, sebentar lagi kita akan menjalankan buka. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program studi S2 Pendidikan Matematika yang telah menyelenggarakan giat, ya, giat batch matematika dengan tujuan kita bersama untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan tujuan pendidikan matematika. Itu yang pertama. Terima kasih semuanya, panitia, kemudian seluruh dosen S2 Pendidikan Matematika, koordinator program studi, ketua jurusan Pendidikan Matematika, dan yang tak lupa hari ini kepada teman-teman saya, sahabat saya, komunitas saya, para guru, para guru SMP, SMA di seluruh Indonesia. Karena pada hari ini alhamdulillah bisa mencapai hampir seluruh Indonesia perwakilannya ada. Jadi terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam webinar melalui Zoom dalam rangka meningkatkan keterampilan, kemudian meningkatkan pengetahuan, wawasan tentang bagaimana matematika tersampaikan kepada seluruh peserta didik yang berdampak atau memiliki signifikansi yang tinggi terhadap prestasi, terhadap keterampilannya, dan terhadap attitude-nya bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi pada semuanya yang hadir di sini, saya mengucapkan selamat berkegiatan sambil menjalankan ibadah puasa, ibadah saum, sambil bertolabul ilmi. Jadi double. Kalau dalam Porsche mesin kendaraan roda 4, kita hari ini adalah double gardan. Jadi punya. Nah, kita sedang melaksanakan saum, plusnya kita juga sekarang tolabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di bangsa kita ini. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan webinar dari gelombang atau batch 1 sampai dengan batch 11 menjadi penuh kebarokahan. Secara resmi saya nyatakan
pelaksanaan webinar pendidikan program Pascasarjana Pendidikan Matematika secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna MPD atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dengan materi pembelajaran matematika berbasis guidance and counseling yang akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Adinda Sahira SPD selaku moderator waktu dan layar kami persilahkan untuk membantu jalannya kegiatan webinar series yang pertama pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya MC pada kegiatan pada sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anissa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati pula Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Matematika Unsika, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, serta Bapak Ibu dosen Magister Pendidikan Matematika Unsika dan juga seluruh peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Adinda Sahira, yang pada kesempatan sore hari ini akan berlaku sebagai moderator pada kegiatan series pertama webinar yang mengangkat tema pembelajaran matematika berbasis guidance and counseling yang diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya di bulan Ramadan ini. Kita berkumpul secara daring dalam melaksanakan webinar pada hari ini sampai kemudian ada beberapa batch ya Bapak Ibu untuk kita menimba ilmu. Dan salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Cakep. Belum. Baik, boleh diramaikan kolom chatnya Bapak Ibu ya agar lebih interaktif. Pergi ke taman pemetik serai. Cakep. Cakep. Serai disimpan di dalam peti. Cakep. Cakep. Ilmu matematika luas sekali. Semoga hari ini bertambah lagi. Cakep. Oh, Bapak Ibu, tangan. Bapak Ibu peserta, terima kasih atas antusiasmenya yang sangat luar biasa dan partisipasinya yang hari ini ada 67.000 ya. 67.000 peserta webinar sore hari ini yang semoga dapat bertahan hingga selesai nantinya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit pengantar dari moderator yaitu saya. Kita semua memahami bahwa matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang menantang bagi sebagian peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada konsep dan rumus, tapi juga pada pendekatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami matematika dengan lebih percaya diri dan bermakna. Melalui webinar ini, kita akan belajar bersama bagaimana mengintegrasikan guidance and counseling dalam pembelajaran matematika bersama pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum itu, saya ingin membacakan CV dari Bapak Profesor
Dr. Haji Sutirna, SPD MPD. Bapak Ibu dapat disaksikan di layar masing-masing. Beliau merupakan dekan dari FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan perjalanan pendidikan formalnya, Bapak Ibu bisa saksikan seluruh jenjang telah beliau lewati, Bapak Ibu, Masya Allah. Sedangkan kita yang mungkin SD, SMP, SMA sampai kuliah aja mungkin sering ngeluhnya ya Bapak Ibu. Namun dengan semangat belajar dari beliau, kita dapat melihat Bapak Profesor Sutirna telah melewati berbagai jenjang pendidikan dari mulai S3, S2, S1, bahkan D1, D2, dan D3 pun beliau lalui, Bapak Ibu. Dengan S1-nya Pendidikan Matematika, S2 dan S3 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, perjalanan pengalaman kerja beliau di dunia pendidikan juga sama seperti perjalanan pendidikan formalnya. Beliau telah merasakan ya Bapak Ibu mengajar di berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya Bapak Ibu. Bahkan saat ini alhamdulillahnya di perguruan tinggi. Nah, baik langsung saja mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengar materi dari beliau. Nah, mungkin kita sambut dengan pantun sekali lagi ya Bapak Ibu. Mungkin boleh dimeriahkan kembali agar sesi sore hari ini lebih hangat dan lebih meriah. Pagi hari memetik delima. Cakep. Cakep. Delima merah dibawa ke kota. Cakep. Cakep. Sambut pemateri yang luar biasa untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dengan penuh hormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Pada hari ini sudah menyampaikan sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan. Tadi disampaikan, mudah-mudahan dengan saya ini bisa sampai habis acaranya nih dengan saya supaya tidak terjadi gagal fokus. Ya. Jadi karena kalau misalkan ditinggal dan sebagainya nanti kesimpulan yang akan diambil dalam kegiatan ini tidak akan tersambungkan. Ya. Baik, sekali lagi selamat kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan pencerahan, menambah kekuatan Bapak dan Ibu sebagai guru matematika. Oleh karena itu, izinkan saya akan share screen materi yang akan saya sampaikan. Oke, Bapak dan Ibu sudah nampak materi saya? Sudah terlihat, Prof. Sudah terlihat? Jelas terlihatnya? Sudah, Bapak. Oke. Baik. Saya akan coba, tadi ada prolog dari moderator menyampaikan sedikit kurikulum PT saya, kemudian pengalaman hidup saya dalam menjalankan aktivitas sebagai tenaga pendidik, kemudian perjalanan pendidikan. Nah, saya akan coba di sini bersama teman-teman semua untuk kita saling share, mengisi apa yang harus kita perbuat menjadi guru matematika. Makanya karena disiplin ilmu saya sejak jadi guru SMP, SD, SMP itu adalah pendidikan matematika. Jadi saya adalah guru pendidikan matematika. Namun ketika saya studi continue atau berlanjut kuliah, saya ambil S2 dan S3-nya
guidance and counseling. Jadi kalau dilihat disiplin ilmunya nggak bener, murtad dari matematika ke bimbingan konseling sampai S3. Kemudian sampai menjadi guru besar dalam bidang bimbingan konseling. Artinya Bapak dan Ibu, hari ini saya akan berikan kepada semua sahabat saya, teman saya, guru matematika, bahwa dua disiplin ilmu ini adalah dua disiplin ilmu yang saling beririsan. Tidak himpunan saling lepas. Ya, jadi sekali lagi, antara guidance and counseling dengan pendidikan matematika itu bagaikan kedua himpunan saling beririsan. Tidak saling lepas. Di mana A iris B-nya sama dengan himpunan kosong. Enggak. Nah, ini akan saya bawa Bapak dan Ibu dengan teori dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, mohon izin, saya akan menyampaikannya pada hari ini dan mudah-mudahan ini berdampak bagi kita semua. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Saya alhamdulillah diberi amanah menjadi dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, kita lanjut slide kedua. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba hari ini menarik dari fenomena yang terjadi dalam teaching and learning. Proses teaching and learning pembelajaran matematika. Ini fenomena nih, peristiwa. Barangkali kalau kita riset secara sederhana, ini muncul. Oke, yang pertama, pembelajaran matematika masih menakutkan. Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Jadi Bapak dan Ibu, para guru matematika yang saya banggakan, be careful, hati-hati. Ya, karena pembelajaran matematika ini terikon, terpola pikir oleh masyarakat dan peserta didik, itu takut. Kalau kita riset sederhana, hanya satu instrumen saja, angket, pertanyaannya, mata pelajaran apa yang ditakuti oleh Anda? Silahkan di situ ditulis tuh mata pelajarannya dari pendidikan agama, bahasa Indonesia, terus olahraga, PKN, matematik, IPA, dan seterusnya. Nah, coba aja diriset sampai hari ini Bapak dan Ibu iseng tapi akan menjadi sebuah pondasi bagi kita. Saya punya prediksi, itu pasti yang disebut dengan matematika menjadi ranking pertama. Coba deh, Bapak dan Ibu untuk melakukan riset kecil-kecilan. Jangan direkayasa, pertanyaannya satu, kemudian Ibu kumpulkan datanya, Ibu tabulasi, Ibu buat frekuensi. Mana yang paling besar? Saya meyakini memiliki prediksi matematika lah yang paling menakutkan. Kok Pak begitu matematika? Di zaman baheula, dari zaman dulu. Ketika saya jadi guru matematika, merasakan hal ini sebenarnya. Nah, hanya itu, kita tidak mau mendengar kata hati anak-anak, kata hati kita yang sejujurnya. Itu tidak. Ini mindset guru matematika, pengalaman saya.
ketika saya menjadi guru matematika. Itu yang pertama. Jadi pembelajaran matematika masih menakutkan atau ditakuti oleh hampir sebagian besar, bukan sebagian kecil. Coba deh, ibu yang hadir ini sebanyak 36 orang ini, coba riset kecil-kecilan. Yuk, bikin aja kuesionernya itu. Saya prediksi matematika menjadi nomor 1. Paling tidak disenangi dan ditakuti oleh para peserta didik. Nah ini yang menjadi latar belakang hadir saya bicara. Itu number 1. Jadi teaching and learning matematika masih menjadi serem lah, ditakuti oleh anak-anak. Yang kedua, guru matematika oriented masih teacher center. Jadi hampir kebanyakan guru matematika dialah pusatnya. Bahkan maaf ya, maaf barangkali ini dirasakan oleh saya dulu nih jadi guru matematika. I'm sorry ini, bukan artinya saya menjudgment teman-teman sahabat yang hebat guru matematika, bukan, no. Saya hanya menjudgment diri sendiri. Menghakimi diri sendiri ketika saya menjadi guru matematika. Itu nampaknya benar. Kalimat teacher center, paradigma ini nempel. Bener nempel. Rasanya itu saya dulu di dalam kelas itu king of the class. Aku ratunya. Aku rajanya di kelas. You bukan apa-apa. Bener nih, rasakan oleh saya. Jadi ketika melihat anak didik itu rasanya dia tidak memiliki apa-apa. Kitalah yang hebat. Kitalah yang memiliki knowledge luas tentang matematika. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang menjadi latar belakang yang kedua. Dikhawatirkan sampai detik ini bertemu dengan saya, ikut webinar, bahwa kita masih berpola paradigmnya adalah teacher center. Itu yang kedua. Apakah benar atau tidak? Ya kita bisa menilai sendiri-sendiri, teman-teman sahabatku yang hebat. Bisa menilai deh, bisa menilai. Bagaimana sih yang teacher center? Saya nggak usah menilai teman-teman, tapi teman-teman bisa merasakan bahwa benar, bahwa itu aja. Nah, itu yang kedua. Yang nomor 3, bahwa guru matematika masih cenderung perannya sebagai pengajar. Kan ada 3 peran di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 1, peran guru itu adalah sebagai pengajar. Memberikan materi pelajaran substantifnya dari A sampai Z. Nah itu pasti kita kerjakan. Pasti kita lakukan. Nggak mungkin lah kita nggak ngajar materinya. Nggak mungkin. Masa ada guru matematika bab 1, bab 2, bab 3 ditinggal atau untuk bab 6, nggak mungkin deh. Pasti ini sudah kita kerjakan dan hal ini rutinitas kita semua. Saya sebagai dosen, teman-teman sebagai guru, yakin saya ini dikerjakan sebagai tenaga pengajar. Nah, yang kedua, peran guru sebagai tenaga mendidik. Perannya sebagai pendidik. Nah ini sebagai pendidik. 50-50 prediksi saya. Kenapa? Pendidik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki akan diberikan value. Nilai. Oleh siapa? Peserta didik kalau di sekolah. Oleh masyarakat kalau di luar sekolah sedang ada di lingkungan. Nah, mendidik inilah yang sangat-sangat belum optimal. Mengapa saya mengatakan begini? Gitu. Contoh. Masuk jam pertama di SMP, SMA atau SMK atau MA di seluruh Indonesia. Bel masuk misal 7.30. Bel bunyi di sekolah sudah hebat-hebat sekarang. Sudah ada musiknya. Misalkan
Teng tong, teng tong. Wah, pokoknya musiknya macam-macam sesuai dengan daerahnya. Nah, ada di situ yang bicara kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, kami persilahkan untuk menjalankan tugas jam pertama. Kami persilahkan untuk ke kelas masing-masing. Nah, ada yang bagus seperti itu, ada bel itu, bel sekolah itu sekarang udah canggih, sudah modern. Apa yang terjadi? Karena ini dialami oleh saya. Ya. Ketika saya menerapkan seperti itu jadi kepala sekolah dulu, saya terapkan. Tetap dalam unsur mendidik masih ada rasa belum optimal. Ada yang santai, ada yang cuek banget, ada yang bergegas. Sesuai dengan perannya sebagai mendidik karena harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi figur bagi anak-anak, tepat waktu. Ada. Tapi ada juga teman kita yang lendoy. Ya, coba mendidik. Ini enggak full, belum optimal. Jadi itu. Dua atau peran. Yang baru peran dilakukan oleh kita adalah mengajar. Memberikan substantif ilmu matematikanya dari A sampai Z. Baru itu. Nah, mendidiknya belum optimal. Buktinya seperti tadi. Ada kala masuknya juga tidak mendidik. Anak-anak, buka halaman 13. Kerjakan soal nomor 1 sampai 40. Jangan lupa ya, Ibu beri tugas ini kepada kalian. Ibu sebentar keluar. Ini Bu Guru, kebetulan guru matematika. Ibu sebentar keluar. Saya meyakinkan ketika ada guru semacam itu, mohon maaf Ibu sebentar keluar sampai bel berbunyi 3 jam mata pelajaran jampel matematika, dia tidak akan masuk kembali. Nah, ini kan tidak mendidik. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini pengalaman, kemudian kita share. Ayo kita rubah mindset kita hari ini. Yang ketiga, peran kita apa? Pembimbing, guidance. Ada persepsi muncul, penelitian saya muncul bahwa guru matematika menyatakan kesimpulannya bahwa melakukan bimbingan adalah tugas utama guru BK. Bukan kami guru mata pelajaran, bukan saya guru mata pelajaran. Itu hasil riset saya loh. Jadi ternyata ketika suruh membimbing, dia membalikkan. Tidak mau, itu bukan tugas aku. Tugas aku mengajar, bukan membimbing. Nah ini guru mata pelajaran yang keliru. Mengartikan guidance and counseling. Yang keliru. Nanti saya akan bahas. Di mana kelirunya? Nanti kita lihat. Jadi intinya peran itu adalah sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing. Nah, ini penting yang kita miliki. Kalau tiga-tiganya tidak dimiliki, nanti apa akibatnya menurut para ahli? Nanti saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, yang terakhir lebih penting. Bahwa tadi saya katakan bahwa guru mata pelajaran atau guru matematika pada hari ini yang kumpulnya guru matematika belum memahami layanan, bimbingan, dan konseling bidang akademik. Nah, ini nanti ketemu. Jadi ketemunya begini, bahwa teman-teman yang hebat, guru matematik se-Indonesia hari ini, ya, saya ingin mengharapkan ini menjadi sebuah pembendaharaan bagi kita untuk menuju guru yang profesional, guru yang dirindu, guru yang ditunggu oleh siswanya di dalam kelas, bukan sebaliknya. Nah, dari latar belakang ini, maka saya akan sampaikan sebuah bagan, sebuah matrik keterhubungan antara
matematika dengan bimbingan konseling. Oke. Saya katakan bahwa bidang layanan BK yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh guru matematika atau guru mata pelajaran lainnya adalah layanan akademik. Jadi be careful, hati-hati. Karena ada satu bidang di dalam layanan bimbingan konseling yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa diberikan oleh guru BK. Hati-hati, saya infokan di sinilah yang kata saya tadi bahwa BK dengan pendidikan matematika itu beririsan. Dan mau tidak mau kita sebagai guru mata pelajaran harus mempelajari. Supaya tidak saling tindih pekerjaannya, tugasnya. Oh ini lu guru BK. Oh ini lu guru mata pelajaran. Nah itu. Nah kita lihat sekarang posisinya. Ini area. Ini area BK. Areanya itu ada 4. Kepribadian, sosial, layanan karir. Nah, inilah yang dilakukan guru layanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi dia meluruskan, membantu, memberi informasi, menuntun. Tentang apa? Perkembangan pribadinya, perkembangan sosial interaksinya baik di sekolah, di masyarakat, dan karir di masa mendatang. Kepada siapa? Seluruh siswa. Tanpa diskriminasi. Nah, kalau begitu ada satu bidang yang dia tidak laksanakan, yaitu bidang akademik. Pak, bidang akademiknya apa? Bukan cara belajar. Bidang akademiknya apa, Pak? Kalau cara belajar itu masuknya ke pribadi. Apanya? Substantif materi. Apa? Kesulitan belajar materi. Pelajaran. Misalkan trigonometri. Anak nggak bisa. Ya guru matematika jangan serahkan ke guru BK tuh. Ya nggak sampai kiamat juga nggak akan ada solusi. Anak nggak bisa trigonometri, sulit mengukur sudut, tidak bisa persamaan kuadrat. Ya, diberikan ke guru BK. Cek guru BK kunon aing tuh bisa. Saya nggak bisa ini mah. Nah di sini letaknya akademiknya. Di sini letak layanan bidang akademik yang harus dilakukan guidance and counseling oleh guru mata pelajaran. Nggak bisa diserahkan. Tuh guru BK, ini anak nggak bisa persamaan kuadrat. Ya guru BK-nya ngehuleng, bingung dia. Aku mau apa? Aku nggak bisa mencari X1, X2. Nggak bisa. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini intisarinya. Jadi mindset kita tentang bimbingan konseling jangan terpaku bahwa itu adalah tugas pokok guru bimbingan konseling. Tapi ingat, remember, once area, yaitu bidang akademik. Apa bidang akademiknya? Kesulitan belajar substantif matematika, substantif IPA, substantif bahasa Indonesia yang tidak bisa akan dilaksanakan. Nah inilah bidang akademik yang bagian kita. Prof gimana pelaksanaannya? Sama dengan guru BK? No, enggak. Kita pada saat ngajar terimplementasi, terintegrasi pada saat PBM, proses belajar mengajar. Kita hampiri, kita dampingi, kita datangi ke mejanya. Nah inilah yang disebut guidance-nya tuh di situ. Dilihat satu persatu. Pak waktunya nggak cukup. Kita hanya 45 menit atau 50 menit kali 2, 100 menit cukup. Jangan berpikir negatif dulu. Tidak cukup. Cukup. Kalau kita lakukan ya kalau kita nggak lakukan ya nggak cukup. Masa habis
melihat, menjelaskan, kemudian anak tidak bisa, bapak dan ibu duduk saja di meja sambil main handphone. Nah itu di sini Pak. Nah saya ini ingin merubah mindset guru matematika, guru mata pelajaran. Supaya memahami bahwa guidance counseling itu bukan terpisah dari mata pelajaran. Tapi merupakan sama-sama berkontribusi untuk meningkatkan prestasi, pengetahuannya, keterampilan cara mengerjakannya, dan attitude sikapnya. Jadi beririsan Bu. Saya nggak usah ngajarin A iris B itu seperti apa. Saya nggak usah. Bapak dan Ibu good, percaya saya. Namun ketika ingin beririsan tentang implementasi matematik dan guidance and counseling, ini yang akan saya perjelas. Nah, jelas sekali Bapak dan Ibu bahwa ada 3 ranah dilakukan oleh guru BK, 1 ranah dilakukan oleh guru mata pelajaran. Terimplementasi, terintegrasi pada saat proses belajar mengajar. Nah, gimana selanjutnya? Ini contoh jelas. Ini contoh jelas. Siswa kesulitan belajar aljabar di dalam PBM. Tidak mungkin diserahkan ke guru BK. Artinya tugas guru mata pelajaran wajib. Wajib Pak. Wajib memberikan bimbingan pada saat PBM. Atau kalau ada waktu please. Di mana saja, kapan saja. Pak, boleh di DPR? Boleh. Nah, bingung kan guru matematika. Kok di DPR? DPR itu setiap sekolah ada, Pak. Apa DPR itu? Di bawah pohon rindang. Kan banyak kursi tempat duduk. Itu bisa di situ. Jelaskan oleh kita, bimbing. Ini cara mudah menggambar grafik, persamaan fungsi kuadrat. Ini nggak bisa diserahin ke guru BK. Serahin ke guru BK ngahuleng. Suruh menggambarkan grafik. Kan ini udah terbuka ke atas. Berarti A-nya berapa, ininya berapa yang memotong sumbu X. Itu nggak bisa oleh guru bimbingan konseling. Nggak bisa. Nah ini Pak penting. Oleh karena itu saya menggemborkan karena saya disiplin matematika berbasis guidance and counseling. Saya selalu menjadi narasumber. Saya tekankan seperti itu kepada semua guru mata pelajaran. Ini yang disebut kesulitan itu. Ini nggak bisa ini diserahkan ke guru BK. Nggak bisa. Impossible. Impossible solution. Jadi tidak mungkin ada solusi. Oke, itu contohnya jelas. Baik. Karena saya punya 2 disiplin yang saya miliki, matematik dan guidance and counseling, makanya saya mengajarnya itu bimbingan konseling. Makanya saya membuat buku bahan ajar khusus BK-nya bagi program studi matematik, olahraga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris khusus. Jadi maka saya membuat buku bahan ajarnya bimbingan dan konseling bagi guru. Guru berarti Bapak dan Ibu yang sudah jadi guru dan calon guru. Calon guru adalah mahasiswa yang kuliah di program studi selain BK. Saya selalu memberikan, you jangan punya mindset bahwa BK itu bukan pekerjaan you. Tapi pekerjaan Anda. Di bidang akademiknya kesulitan belajar materi. Inilah bukunya. Yang dipakai di Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Bahkan barangkali di luar ya. Saya tidak tahu teman-teman saya di luar. Tapi mereka tahu. Inilah. Kemudian hasil riset saya ini. Saya bikin monograf. Buku monograf. Buku hasil penelitian saya. Pentingnya memahami bimbingan konseling bagi guru matematika. Jadi saya selalu menggemborkan ini karena disiplin ilmu saya. Karena itu tadi latar belakangnya. Masih ditakuti.
guru masih teacher center, masih punya persepsi negatif, maka saya ingin merubah hari ini. Apa yang saya katakan? Banyak hasil penelitian, baik dipublish di jurnal internasional, di jurnal nasional, yang menyampaikan bahwa guru mata pelajaran harus wajib berperan sebagai pembimbing ketika dalam proses pembelajaran. Tidak hanya ngajar aja, Pak, Ibu, titip saya teman-teman semua. Kalau ngajar aja mah bisa, Pak. Ngajar aja mah. Tuh yang hadir sini banyak mahasiswa saya tuh S2 matematik. Halo. Ya, mahasiswa S2 matematika. Kalau Anda ngajar aja mah bisa. Tidak akan jadilah profesional Anda. Ngajar aja mah bisa. Tapi dua peran Anda yang sering terabaikan. Satu, sebagai mendidik. Dua, sebagai pembimbing. Ini yang terlewatkan. Bahkan esok saya akan terus menggelorakan bahwa bimbingan konseling beririsan dengan pendidikan mata pelajaran, khususnya matematik. Insya Allah, saya bulan Mei akan menyampaikan pentingnya bimbingan konseling bagi guru profesional di internasional, seminar internasional. Ya, jadi saya sudah dapat LOA. Saya akan gemborkan kembali bahwa guru profesional salah satunya adalah bisa menerapkan guidance and counseling pada saat proses pembelajaran. Oke, lanjut. Ini Pak, teaching experience, pengalaman saya. Saya jadi guru SMP Pak dulu Pak. Nih, ini yang kecil nih Pak. Ini yang kecil Pak. Ini saya, ini Pak Aep. Ini Pak Soleh Apiatin. Dua-duanya sudah almarhum. Ini ketika jalan-jalan. Ini saya guru matematika. Pengalaman menjadi guru matematika di SMP, dengan mengabaikan bimbingan dan konseling, saya merasakan prestasi siswa dalam satu kelas hanya 1 sampai 3 orang dari 40 siswa. Atau hanya 7,5% yang sukses. Ini pengalaman. Yang saya sampaikan hari ini adalah experience yang dialami oleh saya. Ketika saya menjadi malaikat di kelas, menjadi king of the class, menjadi sayalah yang paling pintar di kelas guru matematika. Nih buktinya segini Pak, dari tahun 81 sampai 2004. Sedih Pak. Sedih banget sedih saya. Ternyata setelah saya sekolah, ini 2, ini S2, ini S3. Saya ambil bimbingan konseling. Introspeksi lah saya. Ternyata dosa besar saya Pak. Jadi guru matematika selama ini. Karena apa? Itu tadi. Pikirannya jelek, mindsetnya galak, nggak pernah membimbing, sebodoh amat. Bodoh amat. Enggak pernah. Jadi hanya 1 sampai 3 orang yang pinter, yang bisa ikut, yang lainnya udah, aduh, saya abaikan. Ternyata itu adalah menjadi dosa besar bagi saya, Pak. Ketika saya sudah selesai pendidikan S2, S3, banyak baca, banyak merenung, banyak mengimplementasikan ilmu yang saya miliki, ternyata saya katakan saya punya dosa besar terhadap anak-anak yang diajar oleh saya pada saat itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, penting baca, menambah wawasan seperti kayak begini, merubah mindset. Dan jangan lupa, studi lanjut. Kenapa saya katakan studi lanjut? Ini akan menambah wawasan Bapak dan Ibu. Ya, akan menambah wawasan. Saya tertolong ketika studi lanjut. Ngerti jadinya. Oh, saya punya dosa besar. Ampun saya. Sudah saya rubah mindset saya. Ngajar saya bernuansa guidance counseling. Ngajar statistik dasar bernuansa guidance counseling. Semua saya masukkan guidance counseling. Datang, gembira.
Nah, kalau Bapak Ibu mengabaikan, percuma nanti. Nah, ini orang tua saya. Guru besar bimbingan konseling, mantan rektor UPI, dan terakhir duta besar Uzbekistan. Beliau Profesor Dr. Haji Sunaryo Kartadinata. Beliau dosen saya, beliau orang tua saya. Dikatakan dalam bukunya, ketika guru hanya mengerjakan bidang kurikuler itu ngajar tadi, ya, kurikuler, ngajar, ngajar dan admin. Admin itu ibu buat RPP, buat silabus. Ya, walaupun hasil fotokopian dari orang lain, pinjem. Hanya 2 tuh yang dikerjakan, ngajar dan administrasi lengkap. Tapi ibu mengabaikan bidang bimbingan konseling, maka kata beliau akan mencetak, akan menciptakan mahasiswa, siswa yang pandai. Akan mencetak, ingat ini, mencetak, menciptakan siswa yang pandai, tapi lemah dalam psikososial. Apa psikososial? Emosi, bergaul di masyarakat, lemah. Maka kalau ingin bermutu, 3 laksanakan secara sinergis. Anda sebagai pengajar, kedua mempersiapkan administrasi, ketiga melakukan layanan bimbingan konseling. Barulah pendidikan bermutu akan tercipta. Ini yang disampaikan oleh Pak Naryo almarhum. Beliaulah pondasi pendidikan bimbingan konseling. Jadi jelas sekali. Jadi kalau kita mengabaikan, ia mencetak anaknya pinter, tapi dia lemah psikososialnya, emosinya lemah, tata sopan santun lemah, ramah tamah lemah, emosinya. Tahu sendiri kan zaman sekarang Bapak Denny, Bu, lihat aja di viral-viral. Kok sampai siswa berani ke guru dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang jelas. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa saya tetap bahwa matematika dengan bimbingan konseling itu beririsan, tidak terlepas 2 himpunan ini. Nah, apalagi dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran deep learning. Mau deep learning gimana kalau guru matematika, guru mata pelajarannya tidak mau membimbing anak-anaknya? Nih, pilarnya ada 3. Number 1 pilarnya itu adalah mindful learning. Berkesadaran. Susah, Pak. Susah. Kalau kita mindsetnya masih seperti latar belakang tadi. Kemudian kedua, meaningful learning. Pembelajaran yang bermakna. Nggak bisa. Kalau nggak melakukan guidance and counseling di kelas, dekat dengan anak, tertawa dengan anak, gembira dengan anak, kita ditunggu kehadirannya guru matematik di kelas, kita dirindu kehadirannya guru matematik di kelas. Nggak bisa, deep learning itu nggak bisa. Kalau masih mindset, guru mata pelajaran mengabaikan bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga, di deep learning ada joyful. Joyful learning, gembira, senang. Gimana rek senang ke guru matematika? Di mana mau senang ke guru matematika pada takut? Baru assalamualaikum aja assalamualaikum, guru matematika masuk semua diem. Takut. Karena apa tadi? King of the class, aku rajanya. Aku ratunya di kelas. No. Buang Pak jauh-jauh. Mari kita rubah. Mindset. Pola pikir jadi guru matematika, ayo kita rubah. Kalau ingin, matematika ditunggu, matematika dirindu, matematika dinantikan di kelas. Karena kalau ada pengumuman, misalkan Pak Sutirna, anak-anak di upacara, misalkan saya guru matematika yang brengsek nih, dulu ya, diumumkan di lapangan upacara pada hari Senin upacara, kepala sekolahnya ngumumkan bahwa Pak Sutirna, guru matematika sedang sakit
Mohon doanya anak-anakku sekalian supaya lekas sembuh. Karena saya nggak beres ngajarnya, apa yang terjadi? Berdoa enggak. Anak-anak itu malah kakinya ngangkat, tangannya ke bawah. Apa mengatakan? Yes. Artinya apa? Mindset, pola pikir kita ngajar harus dirubah. Maka saya berkesimpulan hari ini, ayo teman-teman, sahabat yang hebat, yuk di seluruh Indonesia jadilah agent of change, agen perubahan untuk guru matematika. Harus bisa merubah. Kalau nggak bisa merubah, wah, entah tahu apa yang terjadi esok lusa. Ayo menjadi agent of change. Tidak statis. Jangan diam. Tugas pokok dan fungsinya kerjakan dengan penuh. Hebat. Kemudian kedua, kesimpulannya, studi continue. Yuk, lanjutkan studi Bapak dan Ibu. Tapi ada yang WA, ada yang telepon ke saya, ada yang curhat datang. Pak, duitnya di mana? Uangnya dari mana, Pak? Melanjutkan studi. Lah, saya berikan gambaran. Bapak dan Ibu maaf banget. Ada yang berjudi kan? Ada yang main judi, gambling. Ada yang main gambling. Sampai habis duitnya, Bu. Pakai judi. Habis uangnya, hartanya habis. Dijual. Handphonenya digade. Untuk main judi. Besoknya dia tidur. Besoknya keluar dari rumah. Dikasih lagi rezeki oleh Allah. Oleh Tuhan dikasih rezeki. Untuk apa? Nah, bisa lagi judi dia. Tuh, intinya apa? Orang yang mau brengsek saja dikasih rezeki oleh Allah, oleh Tuhan. Kita harus percaya. Apalagi kita muthalabul ilmi. Udah jangan mikirin dulu, itu pasti bisa. Asal kitanya saja. Itu ya. Jadi studi lanjut. Silahkan Bapak dan Ibu melanjutkan studi. Supaya benar-benar menambah wawasan. Saya tanpa lanjut studi nggak bisa. Nggak akan rubah saya. Bahkan akan diem terus saya jadi guru SD atau saya jadi guru SMP. Nggak bisa lah jadi profesor, mustahil. Nggak mungkin. Nggak mungkin jadi profesor. Nggak mungkin bisa S3. Kalau saya mindsetnya nggak dirubah oleh kita sendiri. Oleh diri sendiri. Karena itu agent of change penting. The important agent of change for teacher. Jadi penting, jangan lupa. Studi lanjut juga sama, thalabul ilmi. Dan yang terakhir, anak didik memerlukan bimbingan. Karena bimbingan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dalam pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Nah, itulah kesimpulan hari ini dari saya. Jadi Bapak dan Ibu, ayo mumpung masih punya kesempatan. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk menjadi agent of change. Studi lanjut. Insya Allah kami menerima studi lanjut untuk pendidikan matematik S2. Dari manapun berada. Nanti tinggal hubungi pimpinan prodi. Bagaimana teknik, bagaimana caranya supaya Ibu bisa studi lanjut. Dan terakhir, anak-anak kita semua menunggu bantuan, menunggu pertolongan, to helping student. Jadi dia menunggu Bapak dan Ibu melakukan implementasi bimbingan konseling sesuai dengan tupoksi sebagai guru mata pelajaran. Oke? I can do it. Saya pasti bisa. Wah, yang benar, Pak. Iya. I can do it. Saya pasti bisa. Itu penting. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
ada manfaatnya untuk bisa kita menjadi guru yang profesional. Dan Indonesia Emas 2045 akan kita capai kalau semua berbarengan kita melakukan perubahan-perubahan yang nuansanya mendekati kepada anak-anak mencintai, merindukan kita kedatangan di dalam kelas. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Penyampaian materi hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih kepada Prof. Tirna atas materi yang sangat luar biasa dan mungkin membuat kita semakin semangat ya Bapak Ibu memperbaiki proses cara belajar atau cara mengajar kita di kelas kita masing-masing. Sedikit saya simpulkan dari materi Prof. Tirna mengenai pembelajaran matematika berbasis guidance and counseling, bahwa bimbingan dan konseling itu beririsan dengan matematika. Jadi, Bapak Ibu dan kita sebagai guru harus punya peran ya, bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik ya. Jadi, untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik ke depannya, maka kita sebagai guru harus menerapkan beberapa peran sebagai pengajar, administrasi yang baik, dan juga melakukan layanan bimbingan dan konseling. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa studi lanjut ya. Alhamdulillah saya dapat berdiri di sini, dapat ada di layar ini. Eh, Salah satu saya mahasiswa dari Prof. Tirna juga dari eh, Magister Pendidikan Matematika Unsika angkatan 2024 Bapak Ibu. Jadi jika ingin bergabung dengan Unsika, mari Bapak Ibu bisa bersama kami belajar bersama di S2 Pendidikan Matematika Unsika di pembukaan pendaftaran tahun 2026 ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tadi yang pertama ada Ibu Artini dari SMA Negeri Babakan. Babakan. Bangga Ibu, kepada Bu Artini dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Artini dari Purwakarta, Pak. Saya juga mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Unsika semester 4. Mahasiswanya Prof. Tirna juga. Luar biasa Prof. Tirna, materinya untuk hari ini membuka wawasan baru untuk saya. Ternyata selain menjadi guru matematika, kita juga harus berperan sebagai guru BK. Pertanyaan saya, Prof, zaman sekarang menghadapi Gen Z menuju gen alpha mungkin ya, luar biasa di kelas itu, sangat beragam. Eh, Apakah sedangkan keterbatasan kita sebagai guru matematika, keterbatasan mempunyai materi tentang bimbingan konseling. Apakah ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, boleh tidak berkolaborasi dengan guru BK? Jadi saya punya masalahnya, siswa ini di matematikanya begini, eh, tapi kenakalannya dan sebagainya begini. Apakah kita sebagai guru matematika boleh berkolaborasi untuk mencari solusi, bagaimana tindakan kita, treatment kita terhadap siswa tersebut, kita berkolaborasi dengan guru BK. Begitu mungkin pertanyaan dari saya, Prof. Terima kasih. Oke, hatur nuhun, Ibu Artini. Oke, number 2, please. Saya tampung dulu supaya sekalian. Baik, untuk pertanyaan kedua dipersilakan kepada Bapak Suwarto dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Soeharto. Ye, Nuhun. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suwarto dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya alumni PPG Unsika, Prof. Pendidikan Amin, Matematika. Ye, alhamdulillah. terima Ya. kasih. Mohon maaf, Prof. Ini apa namanya sore ini mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang luar biasa dari Prof. Sutirna. Ada dua pertanyaan yang
Ini merupakan ketidaktahuan saya, jadi mohon bimbingannya, Prof. Yang Siap. pertama, di mana tadi Prof. Sutirna menyampaikan pada latar belakang yang kedua, bahwa guru masih sebagai pusat pembelajar. Artinya kita ingin menggeser proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ini kelihatannya lebih dekat pada pendekatan heuristik. Ada beberapa karakteristik materi yang mungkin memerlukan pendekatan algoritmik. Lah, bagaimana menempatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini sehingga keduanya akan terpenuhi. Karena di pembelajaran mendalam selalu disampaikan bahwa kita harus berpusat pada siswa. Ya. Yang kedua, Prof. Oke. Kalau saya mencatat tadi, saya melihat ada dua dimensi yang dibangun. Yang pertama secara epistemologi, bahwa bagaimana pengetahuan matematika itu dibangun. Yang kedua, dimensi psikologis. Bagaimana siswa belajar dan mengalami kesulitan belajar, dalam hal ini adalah pendidikan matematika. Bagaimana atau apakah kesulitan matematika itu selalu bersifat psikologis? Seperti itu, Prof. Mohon maaf, mohon arahan dan ya, Suhun, terima Mas. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dua dulu ya. Moderator, langsung jawab aja nih. Moderator gimana? Silakan Prof. Tirna, boleh dijawab dari pertanyaan yang pertama Ibu Artini dan juga pertanyaan Bapak Soeharto. Oke. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Berarti apa yang dikomitmenkan sampai tamat supaya tidak gagal fokus, teman, sahabat semua stay. Nah, jadi nanti tidak salah, tidak gagal nantinya. Oke, baik. Ibu Artini, ini Ibu Artini ini suami istri mahasiswa saya. Ya, ketika saya bertugas di Bandung. Jadi suami istri ini mahasiswa saya dulu di Bandung. Terus sekarang jadi mahasiswa saya di Unsika. Nah, terima kasih Bu Artini. Ya, ya, yang lebih baik tidak saling saling tonjok. Ya, antara guru matematika dan guru BPK itu tidak saling tonjok, nggak boleh berantem, nggak boleh. Karena ada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, area pekerjaan di dalam bimbingan konseling ada 4, ada 1 yang tidak bisa dilakukan oleh beliau, yaitu bidang akademik, khususon tentang difficult, kesulitan belajarnya. Boleh berkolaborasi, itu sangat baik sekali. Nah, kalau bisa yang mahasiswa S2 coba riset kolaboratif, penyelesaian problem solving, materi bla 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 bersama guru bimbingan dan konseling. Wah, mantap itu tesis. Saya nilai A. Ya, jangan yang klasik. Kalau diperiksa di Google itu judul itu ada 5.000. Ini saya kangen loh, ya. Maaf nih, Mas Soeharto, saya kangen sebetulnya. Ada mahasiswa yang nyeleneh secara akademik tapi penting. Contoh tadi saya katakan, kolaboratif menyelesaikan problem solving. Oh, antara guru matematika dengan guru layanan bimbingan dipandang, dilihat, ditilik dari bla bla bla. Waduh, udah aneh itu artinya. Kalau di Google dicari nggak ada judul yang sama. Sementara sekarang tesisnya banyak. Ini harus belajar nih. Tesis skripsi yang nyeleneh, yang yang orang belum meneliti. Nanti kita jadi ahlinya.
Kita jadi narasumbernya, kita jadi rujukannya. Ini mah jangan model pembelajaran TAI dengan bla 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 bla. Gitu-gitu keneh tuh. Itu nggak dicari di Google 5 ribuan, 10 ribu kali judul itu muncul. Oke ya, Bu Artini, mangga ya, itu lebih baik ya dilakukan kolaboratif kerjasama dengan guru guidance and counseling ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, sahabat saya, terima kasih Mas Soeharto dari SMK 2 Tangerang ya, Mas. Siap, Prof. Dari Oke. Tangerang, Banten. Tangerang, Banten tuh. Tadinya kan Jawa Barat. Tadinya Jawa Barat nih, misahin diri nih Mas Soeharto. Jadi Provinsi Banten. Suwun Mas Soeharto. Ternyata Mas Soeharto adalah IKA. IKA itu Ikatan Alumni. Ikatan Alumni Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berasal dari PPG. Ya, jadi terima kasih berarti alumni ini. Ya, Mas Soeharto alumni ini. Oke, Mas Soeharto ada 2 problem yang ditanyakan. Bagaimana berpusat pada guru dan berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, deep learning menyuruh, mencolek kita semua harus bagaimana pembelajaran menurut deep learning itu harus student center, berpusat pada anak. Tadi disampaikan bagaimana caranya. Karena untuk menggiring anak menjadi pusat pembelajaran, terus terang Mas Soeharto, jangankan Mas Soeharto siswa, mahasiswa pun sulit, Pak. Mahasiswa pun sulit. Ketika saya masuk ke kelas, padahal saya ingin nggak mau dari aku gitu kan. Lu ngomong gitu kan. Lu silahkan lu berpendapat. Lu ayo. Tapi tetap memang sangat sulit untuk student center. Berpusat pada anak. Nah bagaimana kata Mas Soeharto ini supaya ngena gitu. Supaya ngena. Banyak Mas, banyak banget teori yang memberikan tentang bagaimana memanfaatkan bahwa pembelajaran itu sebagai pusatnya pada diri anak. Aduh ini berapa SKS nih Mas Soeharto saya ini. Soalnya Mas Soeharto pengen nyambung katanya ini. Karena kesulitan gitu. Kesulitan nih gimana masuknya gitu. Apalagi ngajar matematik ya. Aduh rasanya ini sulit sekali. Nah jadi begini Mas. Jadi bagaimana caranya ini perlu jam terbang. Mas Soeharto yakin saya jam terbangnya sudah lama mengajar. Ini polanya harus terus. Polanya harus terus kita terapkan dengan berbagai macam cara, teknik, dan teori. Yang namanya student center itu nggak serta-merta kita tinggalkan. No, nggak. Jadi begini aja. Saya berikan trik barangkali pengalaman hidup saya menjadi guru ya. Bagaimana student center ini supaya terpatri, supaya bisa. Banyak loh caranya. Mas, satu, bisa menggunakan tutor sebaya. Tapi jangan ditinggal. Dalam discussion ada tutor sebaya. Tapi jangan ditinggal. Ada kalanya kan guru, dosen, buat kelompok, kabur dari kelas. Nah ini nggak bisa. Tetap di situ ada peran. Tadi kata Emas, gimana kan ada materi yang sulit untuk siswa lakukan. Nah disitulah ada peran. Ada peran yang hebat dari guru. Untuk membimbing. Misalkan tadi ya menjadi tutor sebaya atau teman sebaya. Tapi ingat, be careful, hati-hati, kita sebagai guru harus hadir di kelas itu. Enggak boleh ditinggal. Kadangkala dikasih soal atau kita mau menggunakan tutor sebaya ditinggal, enggak nyambung. Karena tadi kata Mas Soeharto, karena ada peran, tetap guru berperan di situ sebagai pusat. Artinya mendampingi, kan gitu.
Nah, ora iso dipindah, kita keluar gitu. Masuk-masuk mobil, kumpulkan. Nah, nggak jalan lah. Nggak jalan. Nah, itu ya. Jadi Pak Arto sebetulnya sangat banyak pendekatan, metode, strategi untuk bisa melakukan student center. Banyak discussion, tutor sebaya, kemudian dengan model-model pembelajaran yang lain pun bisa. Asalkan kitanya hadir. Jangan ditinggal begitu saja. Karena tadi kata Mas Soeharto, diperlukan juga kita sebagai pusat untuk penyeimbang. Nggak boleh percaya 100%. Artinya tetap kita sebagai penyeimbang. Itu yang pertama barangkali Mas. Jadi bisa dilakukan dengan model, metode, strategi pendekatan. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan kelas. Harus sebagai guidance di situ. Wah, di situ yang hebatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi nantinya akan terpakai yang disebut dengan berpusat pada guru, teacher center itu tetap nggak bisa ditinggalkan. Karena kita di situ statusnya sebagai guidance, sebagai pembimbing. Kalau kita tinggalkan begitu saja hancur. Hancur, nggak bisa. Tuh yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua lebih hebat nih. Lari kepada epistemologinya. Asal-usul pengetahuan matematik nih. Wah, ini Mas Soeharto harus kuliah S2 di saya dulu nih baru saya jelasin nih. Siap, Prof. Harus harus kuliah nanti ketemunya inten dengan saya. Teken kontrak, kalau masuk pembimbingnya saya. Jangan orang lain supaya hebat ini karena ini udah bicara epistemologi ya, bahwa matematika betul tadi. Prinsip kuatnya membangun keterbangunan epistemologinya itu dari seluruh. Nah, dari seluruh ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan yang tidak menggunakan matematik? Yo, Pak seni musik enggak? Kata siapa? Seni musik enggak pakai matematik. Sok ngitung not. Hah? Berapa bar? Berapa? Pakai matematika. Saya masih ingat itu 3/4, 4/4. Berapa notnya? Ini matematik. Apa sih ilmu yang tidak pakai matematik? Begitu hebatnya matematik. Ada lagi. Pak, insinyur, pertukangan, teknik mesin. Wah, apalagi nggak pakai matematik. Bisa runtuh, bisa roboh itu bangunan. Rudal, Iran, Amerika rudal. Nggak pakai matematik, nggak tepat itu. Ngebom kemana aja. Bisa masuk ke Unsika itu bom. Nggak dihitung kan? Jadi matematik itu adalah pembangun untuk seluruh disiplin ilmu. Nggak ada yang tidak menggunakan matematik. Misalkan maaf ini Andinda Sahira nih mahasiswa saya. Nah, Pak, saya mah mau nikah. Sok nikah nggak pakai matematik, utang terus, nggak berhenti. Ayo, kalau dihitung pakai matematik sekian persen. Untuk kesehatan sekian persen, untuk tamasya sekian persen, untuk sekolah anak sekian persen, dihitung oleh matematik. Ternyata matematik disebut king of the science, itulah epistemologinya. Nggak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu ditanyakan, apakah selalu dengan kesulitan belajar itu faktor psikologis? Is okay. Nah, di buku psikologi dijelaskan bahwa ketika kita kesulitan, ketika kita ada masalah, itu faktor psikologis sangat-sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Nah, nanti teman-teman akan terasa bahwa faktor psikologis itu sangat mempengaruhi terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Siswa, apalagi mahasiswa, tesis, apalagi ada, nggak bisa dihilangin stresnya, emosinya, lelahnya, motivationnya. Kadangkala semangatnya menurun. Ketika saya datang ke saya coret,
Ini tidak berlandasan teori. Ini apa maksudnya? Langsung lemes psikologis. Nah, pas nih Pak Soeharto menyampaikan. Apakah ada? Pasti. Nah, oleh karena itu, supaya terjadinya solusi, balancing, seimbang, kita sebagai guru matematika harus masuk ke dalam jiwa anak. Supaya solusi psikologinya tenang, emosinya damai, karakternya muncul, kepercayaan kepada kita. Oh, terima kasih Pak Soeharto. Aku kalau tidak ada Bapak rasanya aku nggak bisa sampai hari ini. Nah, itu. Jadi hari ini itu sebenarnya sangat-sangat hebat pertemuan Bapak dan Ibu. Sangat-sangat hebat. Tinggal apa? Implementasinya. Mau enggak? Ini yang berat. Kadangkala kan tanya Pak Harto deh yang senior. Kadangkala kita mau melakukan apapun penghalangnya banyak. Betul nggak Pak? Hah? Betul, Prof. Sok, Pak Harto masuk aja jam pertama bel. Bawa buku, bawa tas, bawa laptop masuk ke kelas. Kelihatan oleh teman. Apa yang terjadi? Teman mengatakan, maaf, Pak Harto mau kemana sih? Udah bel. Sombong amat. Baru kuliah PPG juga. Itu kadangkala kita diserang oleh teman kita sendiri ketika kita akan menjadikan pembelajarannya itu yang deep learning, tepat waktu, menyenangkan. Ini tantangan, ya, bukan halangan. Teman-teman semua yang hebat, ini bukan tantangan. No barrier. No barrier. No, bukan tantangan, ya. Tetapi ini semangat untuk kita. Untuk semangat untuk kita. Agar kita tetap fokus. Kalau kita nggak semangat langsung besoknya nggak mau ngajar seperti itu lagi. Kemarin juga gue dibicarain masuk jam pertama tepat waktu. Apalagi menggunakan tadi psikologis masuk ke dalam anak. Lebay. Macam-macam. Oke, ya. Jadi teman-teman semua, memang kita di sini perlu banyak mengkaji bagaimana cara kita ngajar supaya menjadi profesional. Karena ini sangat penting sekali. Oke, barangkali Pak Soeharto cukup dari saya, barangkali bisanya seperti itu menyampaikan. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Insya Allah menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Masuk ke sini. Nanti pembimbingnya saya tesisnya. Siap. Ditunggu. Informasi. Pak Dr. Apa? Rofik selalu kasih info, Prof, tapi belum sempat aja ini. Pura-pura belum sempat apa Mas Harto. Belum sempat. Harus sempetin. Ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ayolah, saya bantu, saya dorong. Oke? Yo, makasih Bu Artini, makasih ya. Terima kasih, Prof. Sudah istiqomah nih dari sejak S1 kemudian sekarang udah jadi guru. Oke. Ayo. Doanya ya Prof ya, cepat Iya. lulus. Iya pasti harus saya doakan. Oke, dan rezekinya harus ada. Ayo, tinggal berapa menit lagi ini? Udah mau. Masih ada 20 menit lagi, Prof. Yo, 1-2 pertanyaan lagi deh. Iya, baik Prof. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Ini ada di kolom chat, Prof. Kolom chat. Dari Nah, sok baca apa? pertama dari Ibu Sri Hartanti dari SMP Negeri 2 Lemah Abang. Assalamualaikum Bapak, saya guru yang baru memasuki tahun kedua mengajar. Izin bertanya, bagaimana mengatasi beberapa siswa di kelas yang seperti tidak memiliki motivasi belajar? Ketika saya masuk ke kelas, siswa-siswa tersebut berada dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan sulit fokus. Oke. Kemudian ada satu lagi, Pak. Mau dijawab dulu Ya, tadi? yo, satuin. Satu lagi dari Bapak Dadang Saparudin dari SD Negeri Medan Karya 1. Bagaimana kita menyeimbangkan antara ketegasan matematika yang menjadi ciri khas pembelajaran masa lalu dengan masa kini
dengan banyaknya pendekatan atau cara mengajar matematika. Apakah integrasi metode bimbingan konseling dalam matematika saat ini merupakan sebuah kemajuan, ataukah justru merupakan indikasi menurunnya standar tantangan yang membuat siswa kehilangan kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau terkesan menjadi siswa yang manja? Berikut Oke, program dari Pak Ustadz. dari Dipersilakan. chat ya. Oke, makasih. Wah, ini dari Ibu Guru Matematika SMP Negeri 2 Lemah Abang. Oke, bagaimana nih motivasinya? Anak-anak zaman sekarang lemah, motivasinya kurang, belajarnya kurang. Aduh, ini bagaimana ini caranya, Pak? Oke, sebetulnya tadi yang paling utama kitanya, ya, Ibu, ayo kitanya, Bu. Nomor satu kitanya, bagaimana membangkitkan motivasi anak-anak supaya hebat, kitanya. Kitanya dulu. Kita harus semangat. Jangan pernah putus asa dan pantang menyerah. Betul, nggak bisa. Ya anak-anak zaman sekarang gimana nggak malas? Gangguan sudah sangat banyak. Ya malas. Malas itu, waduh, aduh, repot di mana-mana. Nah, oleh karena itu, ibu jangan putus asa. Terus berikan. Tuturi Handayani, ibu dorong. Terus berikan motivasi. Sabar. Ibu melayani anak-anak yang kurang motivasinya. Dekati. Rangkul. Masuk ke dalamnya. Itu secara psikologis harus begitu. Kalau nggak begitu, apalagi dicuekin. Udah kesel kita jadi guru melihat anak-anak. Bodoh amat. Bukan saudara. Bukan tetangga. Waduh, bahaya itu. Kalau ada guru seperti itu. Lagi mah anaknya kurang motivasi. Mindset, pola pikirnya. Itu mah bukan saudara saya. Bukan tetangga saya. Saya nggak kenal. Ya, waduh. Gagal itu. Tetap kita harus guidance. Harus bimbing. Harus berikan terus. Motivasi itu bagian dari bimbingan. Jadi nggak bisa makanya ditinggalkan dalam proses belajar mengajar membimbing itu. Nggak bisa ditinggalkan. Penting. Ya, Bu Matematika yang di SMP 2 Lemah Abang. Tetap semangat. Jangan pernah lelah. Itu yang paling penting. Untuk memberikan motivasi. Karena jamak anak-anak zaman sekarang itulah. Jangankan siswa, mahasiswa juga sama. Tapi saya nggak lelah. Selalu terus saya ngajar, berikan motivasi, dorongan. Karena hanya itu yang kita bisa. Dan mudah-mudahan ibu dengan kesabaran, dekat dengan anak, masuk dengan anak, insya Allah akan merubah. Barangkali ibu baru 2 tahun mengajar, sudah banyak yang harus dicatat oleh ibu. Oh harus begini nih. Oh harus. Nah itu dikumpulkan sebagai bahan kajian ibu untuk bisa memberikan yang terbaik. Ya, Bu apa itu teh SMP 2 Lemah Abang. Ya, semangat, jangan putus asa. Ya, oke. Kemudian Pak Dadang SD Medan Karya. Ini Rengas Dengklok Kerawang. Tegas. Matematik tegas. Matematik tegas. Gimana Pak? Masa lalu dengan sekarang. Tetap tegas matematik mah. Tetap. Matematik mah harus tegas. Pak Dadang punten nih ya. Ngajar matematik mah tetap harus tegas. Semua harus tegas. Nggak bisa. Harus tegas ngajar matematik itu. Tapi, nah, nih saya Bapak dan Ibu maaf. Saya itu keras suaranya Pak. Kalau di kelas boleh tanya mahasiswa saya. Saya itu keras suaranya. Memang matematik khasnya tegas. Tapi jangan sampai ibu mau menerapkan bimbingan konseling. Tadi kata Pak Dadang. Jadi anak ogohan. Anak-anak jadi lebay. Anak-anak kayak gimana sih ya?
Gitulah. Enggak ke sana maksudnya. Di sini tegas, tetap guru matematik jangan loyo. Karena 2 kali 2 4, 2 kali 2 harganya 4, harga mati. Tegas. Nggak boleh. Kalau jawabannya 3,9 salah. Itu matematik prinsipnya. Nah, kita tetap harus tegas. Cuma di tegasnya itu Bapak dan Ibu sekali lagi implementasikan bimbingannya. Enggak akan lebay, enggak akan jadi gimana? Anak enggak akan jadi ogohan, enggak. Insya Allah enggak. Asal ada batasnya gitu, ada prim, ada bingkai, ada role-nya, ada perannya. Enggak. Jadi tetap matematik itu sampai hari ini tegas. Enggak boleh tidak tegas dalam pembelajaran. Tapi di dalam ketegasan itu, Bapak dan Ibu, saya sendiri pribadi, kita menerapkan bagaimana prinsip pelayanan bimbingan konseling diberikan. Tegasnya dengan bahasa yang santun, tegasnya dengan kalimat yang bijaksana, tegasnya dengan ucapan yang tidak menyakitkan hati. Kan kadang-kala kita guru matematika tadi suka lepas kontrol. Tolol kamu. Nah, sakit Pak. Nggak boleh Pak di guidance counseling. Tolol kamu. Sakit Pak. Gimana kalau sakit hatinya negatif? Babak belur nanti kita. Ditunggu di luar sekolah. Menganiaya kita. Kalau positif, hebat dia. Aduh, saya disebut nggak bisa. Disebut tolol, disebut goblok. Di stupid, full bodoh. Dia punya positif. Belajar. Jadi dokter Pak. Tugas di rumah sakit Tangerang misalkan. Pak Soeharto datang ke rumah sakit. Murid mah tahu bahwa ini guru saya, ini guru matematik saya. Pak, pantatnya buka, kita suntik aja. Nah, kalau negatif terjadi ini yang nyebut tolol ke saya ini. Saya sekarang jadi dokter. Pas dibuka, pantatnya disuntik. Bukan obat Pak, suntik mati. Karena kesel. Makanya be careful. Tidak akan jadi lemah lembut, enggak. Akan jadi kepo, bahasa anak-anak kenjet, enggak. Tetap tegas, ucapkan kalimat, tata bahasa yang tidak menyakitkan. Takutnya seperti tadi. Contoh. Ya, Pak Dadang, tetap matematik tegas. Jangan takut menempelkan guidance counseling akan menjadi matematik itu jadi loyo, enggak. Kemudian anak-anaknya jadi ogohan, enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Asal kitanya konsisten, hati-hati. Nah, barangkali itu teman-teman semua ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti materinya tinggal minta ke Parapik, ya. Materinya tinggal diminta ke Parapik karena saya sudah berikan ke Parapik untuk di-share ke peserta sesi pertama hari ini. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Monggo, Neng. Baik, Prof, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya kembali, jika tidak ada, kita akhiri. Ada satu lagi ya, Prof, untuk bertanya dari Pak Robert Parulian dari SMA Ignatius. Dipersilakan, Pak. Iya, oke. Selamat pagi, selamat sore ya, Pak. Sore, Pak Robert. Iya, oke. Saya dari SMA Ignatius menjadi Kerawang. Terdengar suara saya, Pak, jelas? Jelas, Pak Robert. Saya mau share aja dan juga mau bertanya. Saya itu ngajarnya matematika lanjutan sama matematika umum. Memang terlihat perbedaan dengan ketika mengajar matematika wajib sama umum. Kalau matematika wajib dengan lanjutan. Kalau yang lanjutan itu siswanya itu lebih tertarik mempelajari matematika, bahkan menantikan kehadiran gurunya tuh Pak. Kalau siswanya memang memilih
matematika lanjutan. Dan saya bisa mengasih soal ataupun permasalahan dalam bentuk level HOTS. Semakin tantangannya tinggi, mereka semakin tertarik. Karena memang kebanyakan siswa untuk yang ngapel pilihan ini, mereka punya basic yang memang kuat ya, untuk bisa mempelajari materi yang lebih sulit lagi. Tapi berbeda kalau saya masuk kelas yang matematika umum atau wajib, di mana kalau saya memberikan soal yang levelnya low, yang mungkin masih bisa mereka analisis, itu mereka senang karena mereka bisa menjawab walaupun kategorinya low. Tapi ketika saya ngasih yang permasalahannya HOTS, mereka sudah mulai mengeluh, susah, bahkan tidak mau mengerjakan. Padahal soalnya cuma dikasih 2 soal untuk soal yang HOTS, tapi mereka menolak untuk mengerjakannya karena terlalu susah. Tapi kalau kasih soal yang mudah, mereka sangat gembira untuk yang matematika umum. Tapi kalau yang matematika lanjutan, mereka lebih tertantang untuk dikasih permasalahan yang levelnya hot seperti itu, Pak. Jadi perbedaan antara yang lanjutan sama yang umum sangat tampak jelas. Karena yang umum ada yang siswa yang memang kemampuan dasar matematikanya itu low, ada yang middle, ada yang hot. Berbeda dengan yang lanjutan, semuanya hampir seragam karena mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk yang dasarnya matematika. Mungkin ada saran Pak untuk bagi kita guru yang mungkin mengajar matematika yang umum seperti itu Pak. Memang untuk motivasinya nggak seperti tinggi yang seperti anak yang matematika lanjutan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Robert, terima kasih. Salam kenal ya. Saya dari Unsika. Terdengar suara saya, Pak? Dengar Pak, iya. Oke, salam dari kami Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, ada sahabat saya di situ tuh, Pak Agus ya. Iya Pak, udah pensiun Pak Agus. Udah pensiun. Udah Pak Agus. Wah, tuh kan udah pensiun tuh sahabat saya dulu di IKIP. Dia olahraga. Udah pensiun. Makanya Pak Robert harus kuliah lagi supaya nggak pensiun muda. Ya, jadi saya sahabatnya dengan Pak Agus, kemudian Kepala Sekolah Yosudarso, itu siapa pensiun juga katanya yang guru IPA biologi. Udah pensiun juga. Udah pensiun juga. Itu teman cuma waktu di IKIP Bandung. Jadi ternyata pendidikan itu berpengaruh, Pak Robert. Ya, berpengaruh untuk masa pensiun. Mudah-mudahan saya masih lama. Ya kurang lebih tadinya harus pensiun karena Tuhan Allah memberikan amanah kepada saya, pemerintah memberikan perpanjangan dengan guru besarnya, akhirnya mudah-mudahan kuat sampai usia 80. Nah, jadi itu teman-teman semua tambahannya ya kalau to be continue. Oke. Saran saya gini, Pak. Memang dengan sistem sekarang matematik ada yang lanjutan dan ada yang umum. Ya. Ini pasti beda. Dua kategori ini akan berbeda. Kalau yang lanjutan itu tadi dikatakan oleh Pak Robert itu jelas.